Selamat datang di YouTube channel ini, dan kali ini saya akan membagikan informasi beberapa tips bagaimana cara kita memulai menulis untuk penyusunan skripsi ataupun tesis. Dan sebelumnya adalah yang harus kita ketahui lebih awal adalah kita harus membaca buku panduan penyusunan skripsi atau tugas akhir, misalkan tesis dan skripsi. Kemudian, kenapa kita harus memahami lebih duluan buku panduan tersebut? Artinya, kita bisa melihat sejauh apa yang harus kita sesuaikan, baik itu untuk penulisan, baik itu pengutipan, baik itu membuat nanti misalkan daftar pustaka, kemudian penyusunan dari bab 1 ke bab 2, bab 3, dan seterusnya, dari misalkan bagian-bagian dan sub-sub bab itu perlu kita pahami sebelum kita mulai menulis. Jadi nanti biar kita tidak susah untuk bisa menulis tersebut, apalagi kalau misalkan dalam cara pengutipan, baik misalkan dari internet ataupun dari jurnal ataupun dari tesis. Jadi kita bisa sudah memahami kalau sebelum kita mengutip dari beberapa sumber-sumber yang kita jadikan sebagai sumber tesis atau skripsi tersebut. Lebih lanjut adalah kita juga harus banyak belajar dan melihat tesis atau skripsi senior kita. Kita bisa melihat dari perpustakaan. Itu banyak dokumen-dokumen atau skripsi yang ada di sana. Kita bisa membaca dan melihat seperti apa penyusunan yang seharusnya kita ikuti untuk menulis skripsi kita. Lebih lanjut lagi adalah kita juga harus bisa melihat daripada internet dan bisa kita melihat berbagai informasi, apalagi kalau misalkan mulai menulis bab 1. Dan paling intinya adalah kita harus memulai dulu. Kalau kita tidak memulai, kita merasa menyatakan bahwa ini sangat berat dan sangat susah sekali. Kalau kita tidak memulai hari ini, maka kapan akan kita mulai? Karena kita menyatakan bahwa untuk memulai penyusunan skripsi ataupun tesis itu sangat susah dan sangat berat, tentu bagi orang yang memang tidak memulai. Tetapi orang yang sudah memulai maupun hanya satu lembar, jadi dan kemudian dia bisa menambah untuk membaca berbagai referensi, tentu akan mempermudah untuk melanjutkan penulisan tugas akhir tersebut. Kemudian adalah dia harus juga memahami apa yang harus dia tulis, ya, bukan hanya karena sudah membaca dan tidak bisa memahami, maka tentu dapat membuat kesusahan tersendiri dalam melanjutkan penulisannya. Kemudian adalah untuk skripsi ataupun tesis, kita harus memulai dari misalkan latar belakang masalah. Kemudian kita butuh referensi atau sumber buku yang mendukung nanti setiap fenomena atau permasalahan di tempat objek penelitian itu dapat mendukung daripada fenomena-fenomena yang kita temukan. Itulah gunanya membutuhkan sumber atau referensi untuk penelitian. Kemudian adalah kita juga harus melihat lebih jauh. Kalau misalkan kita sudah selesai menulis bab 1, kemudian tentang deskripsi daripada objek penelitian, misalkan dari sampel kita melihat objek penelitiannya, kemudian itu semuanya kembali pada variabel-variabel penelitian. Misalkan masuk ke deskripsi penelitian, apa itu manfaat penelitian, yang terpenting adalah latar belakang masalah yang menyangkut dengan fenomena-fenomena yang ada pada penelitian atau yang ada pada objek tersebut. Lebih jauh lagi, kita juga harus memikirkan di bab 2, yaitu landasan teori atau kajian teori. Tentu sangat kita harapkan supaya sumber-sumber yang kita butuhkan sesuai variabel penelitian yang kita ajukan itu dapat lengkap atau dapat terpenuhi. Jangan nanti misalkan bab 1 sudah kelar, ya, kemudian di bab 2 kita kesusahan. Teori, materinya, sumber dan referensinya kita tidak menemukan. Misalkan mungkin dapat, ya, beberapa sub-sub bab saja, tetapi tidak lengkap. Misalkan hanya manfaatnya saja, kemudian ada definisinya,
tetapi bagian-bagian atau ada faktor-faktor lain gitu yang harus kita muatkan yang seharusnya untuk melengkapi daripada teori pervariabelan tersebut. Jadi jauh-jauh sebelumnya kita juga harus melihat demikian. Masuk di bab 3 adalah metode penelitian. Tentu metode penelitian itu juga sangat susah. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami, maka kita akan merasa bingung tersendiri untuk melanjutkan itu. Jadi perlu pemahaman yang begitu luas dan juga harus melihat berbagai referensi juga tentang skripsi dan tesis yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain. Kemudian adalah masuk ke bab 2 seperti hipotesis penelitian dan bab 1 di rumusan penelitian. Ini ada hubungannya rumusan penelitian dan hipotesis penelitian ya. Apa hubungannya di sana adalah kalau misalkan variabel atau rumusan penelitian kita terdapat 4, otomatis kita juga harus membuat hipotesis penelitian sebanyak 4. Jadi yang kita jawab untuk sementara adalah rumusan masalah berdasarkan teori, sehingga kita bisa membuat hipotesis penelitian. Kalau misalkan rumusan masalah ada 5 atau 6 dan seterusnya, kita juga harus buat sesuaikan. Jangan lebih, karena itu merupakan jawaban sementara yang telah kita buat berdasarkan pemahaman dan teori dari beberapa referensi, sehingga kita bisa membuat hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara. Itu yang terpenting di bab 1 dan di bab 2 juga kita harus bisa memahami itu. Tadi saya singgung dengan masalah metode penelitian di bab 3. Jadi tentu ini adalah pemahaman-pemahaman kita yang harus kita betul-betul memahami bagaimana cara apa yang harus saya buatkan pada metode penelitian. Metode penelitian itu berbagai macam ya, seperti misalkan sub-sub dan jenis-jenisnya, misalkan jenis penelitian apa, kemudian populasinya apa, kemudian adalah cara penarikan sampel. Jika dirasa populasi lebih banyak, maka kita harus menarik sampel. Kemudian operasional variabel dan instrumen penelitian, dan kemudian skala pengukuran daripada penelitian tersebut. Jadi ini harus kita pahami dulu dan turun-temurun, artinya harus secara deskripsi kita susun satu persatu, misalkan dari bagian A, B, dan C, dan seterusnya. Jadi berbagai hasil-hasil yang kita muat nantinya itu dapat kita transfer ke bab 4 berdasarkan metode penelitian. Jangan nanti di bab 4 kita muat metode yang seharusnya kita tidak memuatkan di bab 3. Jadi ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita lihat ya. Nanti tiba-tiba kita melihat tesis orang bahwasanya di bab 4-nya dia menggunakan metode penelitian ini, sedangkan kita tidak menggunakan atau kita tidak membuatnya pada bab 3 di metode penelitian. Jadi kita harus sesuaikan, artinya sinkronisasi baik dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 ya. Artinya disesuaikan semuanya sesuai dengan apa yang harus kita muat, itulah yang kita teruskan. Sama seperti bab 3 tadi adalah harus kembali pada metode-metode apa yang kita pakai, pendekatan penelitian apa. Nanti misalkan kita pakai di bab 3 dari metode penelitian pendekatan kualitatif, dan sedangkan masuk kepada bab 4 bisa aja kita tulis kualitatif, itu kan tidak sinkronisasi ya, karena itu beda, udah ada perbedaan. Artinya kita harus melihat bahwasanya apa yang saya kasih di bab 3 itulah ya saya kasihkan juga ke bab 4. Bab 5 sebenarnya adalah hanya kesimpulan dan saran. Apa yang disimpulkan adalah itu dari hasil bab 4 ya. Kita simpulkan hasil dari bab 4 itu berdasarkan hasil pengolahan data. Itu sering bisa dipakai misalkan menggunakan software SPSS atau Smart PLS ya. Itu bisa digunakan untuk pengolahan data secara kuantitatif. Kemudian adalah saran ya. Saran itu apa sih sebenarnya? Kita menyarankan apa yang menjadi kelemahan daripada hasil penelitian. Itu secara khusus kepada objek penelitian ya. Demikian dari saya, semoga informasi-informasi mengenai seputaran
penyusunan tesis ataupun skripsi dapat membantu teman-teman yang sedang berjuang ya untuk menyelesaikan tugas akhir. Semoga sukses, semoga Anda juga bisa sukses.